Halo teman-teman ATLM Indonesia, kembali lagi kita berjumpa. Kali ini kita membahas soal-soal ATLM, soal-soal berbasis kompetensi. Di channel ATLM Indonesia, ini sudah bagian 42B, yaitu materinya spesifik kita bahas bakteriologi dan parasitologi. Bersama saya Ahmad Led di channel ATLM Indonesia, mari kita simak sebagai berikut. Soal nomor 1. Sebuah rumah sakit menerima sampel cairan dari bronchiolus. Dilakukan pewarnaan gram dan diperoleh bakteri Coccus gram positif. Berbentuk meruncing atau lanset. Berupa rantai pendek yang rapat. Hasil uji laboratorium menunjukkan uji hemolisis alfa, uji optocin positif, fermentasi inulin positif, uji Quellung, Neufeld Quellung ini positif, dan uji virulensi mencit positif. Penyebab infeksi pada kasus tersebut adalah A. Streptococcus mitis, B. Streptococcus piridan, yang C. Streptococcus pneumonia, yang D. Streptococcus pyogen, yang E. Streptococcus salivarius. Jadi jawabannya yang tepat adalah Streptococcus pneumonia. Jadi teman-teman, ini adalah dengan adanya uji Neufeld Quellung itulah dan optocin merupakan untuk Streptococcus pneumonia. Lanjut kita pindah ke nomor 2. Pada suatu percobaan di laboratorium dengan menggunakan variasi suhu dari 25 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Serta bakteri uji menggunakan Bacillus cereus. Hasil akhir menunjukkan Bacillus cereus tahan terhadap peningkatan suhu. Saat dilakukan pewarnaan dengan metode clean ditemukan ada warna hijau dengan bentuk oval dan warna merah bentuk batang. Fungsi pewarnaan dengan metode clean pada kasus ini di atas adalah A. Melihat kapsul, yang B. Untuk melihat sporpa, yang C. Untuk melihat flagel, kemudian yang D. Untuk melihat granula, yang E. Untuk melihat BTA. Clean ini adalah khusus untuk pemeriksaan adanya spora pada bakteri. Jadi metode clean spora. Oke, kita pindah langsung ke nomor selanjutnya, nomor 3. Pada usia 43 tahun dengan diabetes, pria usia 43 tahun dengan diabetes dengan ulkus kaki yang tak kunjung sembuh. Kultur ulkus menghasilkan Staphylococcus aureus. Dia dikultur ini. Bakterinya diketahui aureus, Bacteroides dan fragilis, dan basil gram negatif yang tumbuh menyebar pada media lempeng agar darah, menyebar dia, BAP. Dan menutupi seluruh permukaan media setelah 36 jam. 36 jam kan lebih dari 1 hari. Genus basil gram negatif tersebut adalah E. Escherichia coli, yang B. Enterobacter, yang C. Serratia, yang D. Salmonella, yang E. Proteus. Jadi jawabannya yang tepat adalah jelas kalau menyebar itu adalah Proteus. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Pemeriksaan kultur mikroorganisme secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop terlihat bakteri bentuk basil berwarna merah. Penanaman spesimen pada media agar menunjukkan pertumbuhan bakteri pada media McConkey agar. Merah berarti gram negatif kan? Berwarna merah kilat logam. Ya, karena berbulat merah kilat logam. Tepi rata semut ovak. Uji biokimia yang dilakukan menunjukkan karakteristik seperti motilitas positif, dia bergerak. Laktosa positif, indol positif, metiret positif, TSIA A per A gas negatif. Jadi asam-asam. Jenis spesies bakteri yang paling tepat untuk menggambarkan hasil pemeriksaan tersebut adalah yang A. Escherichia coli, yang B. Enterobacter aerogens, yang C. Klebsiella pneumoniae, yang D. Salmonella paratyphi, yang E. Pseudomonas aeruginosa. Jadi jawabannya yang tepat adalah Escherichia coli. Ya kan, dia bentuk bulat, berwarna merah, kilat logam, tepi rata, semut ovak, ya kan? Kemudian dia laktosa fermenter dan menghasilkan indol. Metiret juga dia positif. Oke, lanjut.
Tapi di sini bedanya kenapa di sini gasnya negatif? Sebenarnya bukan E. coli jadinya nih. E. coli kan gasnya positif. Kenapa tidak bakteri yang lain? Misalnya Klebsiella pneumoniae. Nah, jadi teman-teman berikan pendapat ya. Jawabannya yang mana? Kalau saya sih antara ragu ini E. coli, tapi sini gasnya negatif. E. coli menghasilkan gas. Ya kan? Oke, motilitas E. coli tidak memiliki motilitas. Jadi saya yakin Klebsiella pneumoniae. Nanti diberi tanda nomor 4. Nomor 4 ini adalah Klebsiella pneumoniae. Lanjut kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 5. Seseorang mengalami diare, muntah, dan rasa sakit di perut setelah mengkonsumsi daging asap sehingga mengalami dehidrasi. Oleh dokter dirujuk pemeriksaan laboratorium mikrobiologi terhadap feses. Telah dikultur pada media endoagar, dijumpai warna koloni merah metalik. Setelah diwarnai gram, terlihat bakteri berwarna merah bentuk basil pendek. Bakteri dari kultur tersebut adalah A. Escherichia coli, B. Salmonella typhi, yang C. Klebsiella oxytosa, yang D. Clostridium perfringens, yang E. Mycobacterium tuberculosis. Jadi di sini kalau feses lebih mengarah ke Escherichia coli karena warna merah koloninya merah metalik. Dan dia adalah bakteri gram negatif basil pendek. Kita pindah lanjut ke nomor 6. Seorang pasien divonis penderita TBC atau TB paru dengan menunjukkan hasil laboratorium ditemukan bakteri tahan asam yaitu Mycobacterium tuberculosis. Metode pewarnaan tahan asam, metode Ziehl-Neelsen ini menggunakan 3 reaksi yaitu karbopuksin, asam alkohol, dan methylene blue. Menurut data di atas, komposisi alkohol asam A alkohol 70%, yang B HCl 3%, etanol 95%, yang C HCl 3%, alkohol 70%, yang D HCl 3% dan formalin 3%, yang E alkohol 95%. Jadi jawabannya yang tepat adalah HCl 3% dan metanol 95%. Jadi dimasukkan ke dalam metanol 95%. Maka dikatakan asam alkohol. Kita pindah lanjut ke nomor 7. Seorang perempuan datang ke rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, keluhan gangguan penglihatan nih. Sulit bicara, sulit menelan, nyeri perut, letih, lemah otot. Berarti ini kejang-kejang ya. Dan kemarin baru saja mengkonsumsi makanan kaleng. Nah, berarti makanan kaleng ini sudah curiga ya. Clostridium. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dari sampel muntahan, didapatkan hasil dari pewarnaan gram, didapatkan bakteri batang gram positif. Mempunyai spora subterminal dan berflagella ferritric. Bakteri tersebut adalah A. Staphylococcus aureus, yang B. Clostridium tetani, yang C. Clostridium botulinum, yang D. Clostridium perfringens, yang E. Clostridium difficile. Jadi jawabannya yang benar adalah Clostridium botulinum karena keracunan makanan. Karena terkena toksin botulinin. Kita ke nomor 8. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan demam dan sakit perut. Telah didiagnosa laboratorium didapatkan bakteri gram negatif berbentuk batang. Motil, bergerak dia, memfermentasi glukosa dan manosa tanpa membentuk gas. Tetapi tidak memfermentasi laktosa dan sukrosa, menghasilkan gas H2S. Media SSA agar pada suhu 37 derajat Celcius tampak koloni akan tampak cembung, transparan, bercak hitam. Bakteri tersebut adalah A. Staphylococcus aureus, B. Salmonella typhi, yang C. Escherichia coli, yang D. Klebsiella pneumoniae, yang E. Clostridium tetani. Jadi jawabannya jelas sekali adalah Salmonella typhi karena medianya SS agar berarti ya hanya ditumbuhi oleh Salmonella dengan Shigella. Jadi jawabannya kita harus memilih Salmonella typhi. Pindah kita lanjut ke nomor 9. Seorang pasien dengan kondisi colitis fulminan mengalami colitis fulminan nih. Kemudian terdapat abses pada jaringan pada daerah perianal seperti pada gambar di bawah ini. Ada gambarnya? Tidak ada. Kemudian ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan secara mikroskopis dan menemukan ciri sebagai berikut. Dia mengalami perianalnya mengalami gangguan abses bengkak.
Parasit ini memiliki bentuk kista dan sista dewasa memiliki 4 nukleus. Kista matang nih dengan diameter rata-rata 20 mikrometer. Bentuk tropozoid bergerak dengan menggunakan pseudopodia, kaki palsu. Diameter ukuran tropozoid adalah 15 sampai 30 mikrometer. Ya lumayan, lebih besar sedikit daripada leukosit. Spesies protozoa yang dimaksud adalah A. Balantidium coli, B. Entamoeba histolytica, yang C. Entamoeba coli, yang D. Endolimagnana, yang E. Trichomonas tenax. Berarti ini adalah karena dia parasit yang berbahaya, dia adalah Entamoeba histolytica, histo, karena dia kistanya ada bentuk kista, kemudian kista matangnya itu memiliki 4 nukleus. Kalau 8 kan coli. Nah, kemudian dia ada pseudopodia, kelihatan kaki palsunya. Lanjut kita pindah ke nomor 10. Hasil pemeriksaan sebuah spesimen menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Hanya ditemukan stadium tropozoid, vegetatif ya, dengan diameter 10 hingga 20 mikrometer. Inti bulat, spheroid, ya, bulat-bulat lah, bulat agak-agak lonjong kayaknya. Berdiameter 2 hingga 4 mikrometer dan berisi endosom sentral kecil. Ada endosomnya ini dalam. Ditemukan pada kasus sakit gigi. Jelas ini kalau sakit gigi. Spesies tersebut adalah A. B. coli, C. E. coli, D. E. gingivalis, D. E. nana, E. histolytica. Jadi jawabannya karena memang sakit gigi hanya dilakukan terjadi pada kasus infeksi Entamoeba gingivalis. Lanjut, kita pindah ke nomor 11. Seorang pasien perempuan dengan kondisi hamil datang ke laboratorium, sebuah laboratorium kesehatan. Keluhan yang dirasakan adalah timbul rasa gatal, terbakar, dan iritasi mukosa sekitar vaginanya. Wah, terbakar ini vaginanya ini. Pada spesimen yang diperoleh, ditemukan bentuk tropozoid seperti buah fir, sep. Ya, buahnya seperti buah fir. Yang model kayak buah pir itu bulat, di salah satu ujungnya agak lonjong. Dengan ukuran 8 sampai 23 mikrometer dikali 5 sampai dengan 12 mikrometer, memiliki 4 flagella anterior. Ada flagellanya di atas ini, di antara dari kepala bagian atas. Dan membran sel undulat serta memiliki 1 inti dan agak terpusat. Intinya agak dipusat itu, pas di tengah. Spesimen yang dapat diambil dari pasien tersebut adalah A. Cairan urin, B. Cairan urin dan sekret vagina, yang C. Feses, yang D. Sekret vagina, yang E. Sekret vagina dan feses. Ketahuilah dulu bahwa kalau dari sini soalnya adalah di sekitar vagina, ya jelas sekret vagina yang diambil. Jadi tinggal kita memilih, pilihannya ada 3, hilangkan yang 2. Jadi cairan urin, sekret vagina dan feses. Jadi jawabannya karena di sedimen urin itu ada juga ditemukan Trichomonas vaginalis, jadi bisa digunakan cairan urin dan sekret vagina. Nah, itu saja teman-teman soal-soalnya, sebanyak 11 soal. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi, yang mana soal ini rebound juga, soal yang didaur ulang. Oke, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah buat teman-teman sekalian yang akan melakukan SKB CPNS. Semoga teman-teman lulus dan menjadi CPNS lalu lanjut ke PNS di tahun ini. Saya doakan semoga lulus. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.